Seperti biasa di seandainya dan seadanya. Kali ini ada Mas Mahesa Gilang apa Gilang Mahesa? Gilang Gemahesa. Gilang Gemahesa. Oh, ada gemaknya, Gemahesa. Dari Presma. Presma itu apa? Presiden Mahasiswa. Presiden Mahasiswa Universitas Gunung Jati. Jati ya? Iya, iya. Ada yang kenal nggak? Kalau kenal komen nanti di bawah. Mas Gilang. AA lah ya. Kayaknya lo gajah Bebas, Sunda. panggil apa aja lah. Sundanis. Sundanis. Gilang. Tinggal ngekos di Cirebon atau PP pulang? Di Cirebon. Cirebon. Pulangnya ke Majalengka. Majalengka. Ngekos berapa sih sekarang? Apa tinggal punya Di rumah teman. Oh, di rumah Di teman. rumah teman. Kalau Presma itu kan biasanya kan yang membawahi BEM juga ya? Iya. Iya kan? Fenomena apa sih yang lagi terjadi saat ini gitu? Terutama kan pandemi, apa virtual ya, belajar yang dari itu tuh ya? Virtual, terus bahkan kemarin ada sempat gesekan aksi OBS ya, Omnibus Law ya, OBL. Law. Salah satunya sebagai presiden mahasiswa itu pertanggungjawabannya seperti apa? Oke. Yang pertama mungkin terkait dengan fenomena yang terjadi hari ini, karena hampir seluruh penjuru dunia ini sedang diuji oleh pandemi COVID-19, artinya stabilitas nasional sangat terganggu, baik stabilitas politik, ekonomi, kesehatan, pangan, dan lain-lain. Untuk di dunia pendidikan sendiri, saat ini kita mencoba untuk menerapkan metode baru, yaitu kuliah daring atau online. Iya, virtual kita gitu, memanfaatkan platform yang ada untuk tetap menjalankan amanat Undang-Undang Dasar itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya proses belajar dan mengajar ini tetap berjalan dalam kondisi apapun. Salah satunya di kondisi pandemi ini, bahwa proses itu harus tetap berjalan. Memang pada perjalanannya banyak terjadi ketidaksempurnaan lah, karena kita belum terbiasa dihadapkan dengan situasi seperti ini, khususnya di tengah pandemi, di saat perekonomian masyarakat menurun, dan kita proses belajar mengadakan harus menggunakan media sosial atau internet. Nah, itu kan membutuhkan kuota juga. Artinya ini sangat mengganggu orang-orang, khususnya kalangan middle class lah dan low class gitu. Kalau kayak gitu, fasilitas dari kampus ada nggak? Kayak misalnya keringanan pembayaran fasilitas dari kampus. SPP dari kampus ada SPP nggak sih? Fasilitas SPP ya. Ada pemotongan. Pemotongan. Jadi, ada kebijaksanaan yang diberikan oleh kampus sendiri, yaitu mensubsidi kuota sebesar 50.000 per bulan. Dan alhamdulillah BEM Universitas khususnya menjembatani dan juga melakukan cek di lapangan bahwa kita mempunyai data yang dibutuhkan oleh mahasiswa hari ini adalah fasilitas kuota internet salah satunya. Dan itu all operator? All operator memang, cuman di sela-sela waktu yang ada kita memberikan kajian ke kampus, dan kampus memberikan kebijaksanaan pemotongan uang sebesar Rp50.000. Jadi bentuknya bukan kuota, tapi uang subsidi. Uang subsidi itu ya? 50.000, dan itu diberikan selama kurang lebih 4 bulan. Jadi total itu kita dapat 200.000. 200.000 ya? 200.000. Nah, kalau misalnya seperti itu, kan termasuk modelnya UAS, UTS ya? UTS. Sama, daring juga? Daring juga, kemarin daring. Juga. Sekarang udah mulai UTS daring juga. Kalau teman-teman yang lagi pada tugas akhir kayak gitu? Skripsi akhir. Skripsi sama daring juga. Sama daring juga? Sidang online semua. Sidang online semua? Jadi lurus jalur COVID-19 sekarang. Lurus jalur COVID-19. Lulus jalur apa? Panturu paling ya? Mas, saya jujur tidak mengenal terlalu jauh tentang akademisi ya. Bener masih akademisi ya kalau mahasiswa tuh ya. Kalau sebagai seorang Presma ya, apa sih bentuk yang kriterianya untuk dapat beasiswa? Untuk dapat beasiswa di dalam kampus atau di luar kampus? Apakah Presma dilibatkan ketika dosen ya? Misalnya nih mau ada kuota untuk beasiswa, itu dilibatkan kayak gitu? Ini ada relevansinya dengan langkah gerak saya di BEM Universitas, khususnya di saat pandemi seperti ini. Memang banyak sekali jenis bantuan yang diberikan oleh
kampus sendiri, dari pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dari CSR dan lain-lain. Nah, kebetulan kemarin itu saya mewakili dari Cirebon dan kampus UGJ itu coba mengadvokasikan ke Bandung, ke LLDIKTI wilayah 4. Karena ada apa tuh wilayah 4? LLDIKTI itu yang menaungi kampus lah. Kampus di wilayah Jawa Barat. Banten. Jawa Barat dan Banten, kita mengadvokasikan bahwa ya hari ini baik kampus swasta ataupun negeri membutuhkan subsidi kuota ataupun membutuhkan keringanan biaya kuliah. Begitu. Jadi kebetulan pas ada instruksi dari presiden untuk memberikan keringanan dan memberikan bantuan berupa dana sebesar 2.400.000, kita melakukan pengawalan di situ. Pengawalan karena dari awal sejak proses dikeluarkannya bantuan ini ada kemacetan lah, entah kemacetan birokrasi dan lain-lain. Akhirnya di mahasiswa khususnya swasta itu berkonsolidasi, kita berkomunikasi, menentukan langkah strategis untuk bagaimana caranya agar dana ini cepat turun dan juga tepat sasaran tentunya. Ya alhamdulillah setelah proses itu beres, datang saya ke kampus, saya melakukan pengawalan sampai kelar dan UGJ mendapatkan kuota sebesar 215 mahasiswa untuk mendapatkan bantuan 2.400.000. Alhamdulillah. Dan kuota ini tergantung itu dari tunai atau tunai dibayarkan ke ini, tapi peruntukannya untuk DPP atau SKS. DPP itu apa? DPP itu dana pembangunan, pengembangan pembangunan. SKS sistem kredit semester. Jadi alhamdulillah karena tidak semua kampus bisa mendapatkan itu juga. Paling gede berarti di kalau di wilayah Cirebon ya UGJ paling banyak mendapatkan kuota 215. Nah, untuk si mahasiswanya ini apakah nanti disurvei ulang atau dalam artian? Enggak, yang penting eligible memenuhi persyaratan yang sudah dibuat. Minimal itu kemarin semester 3, 5 dan contohnya terdampak COVID-19 bisa menunjukkan surat terdampak itu dari RT RW atau kepala desa. Salah satunya itu. Kalau misalnya dari 215 nggak cuman setengahnya yang terdampak COVID-19. Misalnya terdampak COVID-19 itu nggak berarti terpapar kan ya? Misalnya ada yang orang tuanya kena pemutus hubungan kerja, Nah, kalau misalnya cuma ada 150, yang 150-nya sisanya lagi 70-nya ya berarti ya? Pada dasarnya kalau bicara terdampak, saya yakin kaum high class, hampir semua low class semua terdampak. Semua, Tapi yang memenuhi eligibilitas itu kita saring kembali satu syaratnya mahasiswa aktif. Dan juga semester 3, 5, dan 7 tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah. Nah itu hal-hal yang paling utama untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Pada dasarnya ya ini kita bagi rata. Di UGT kebetulan ada 7 fakultas. Dan 7 fakultas ini dihitung dari jumlah mahasiswanya, akhirnya dibagi rata kuotanya. Berarti tiap fakultas dapat berapa orang. Itu tergantung dari yang mendaftarkan dari fakultasnya berapa. Ya alhamdulillah bisa diperuntukkan untuk bayar kuliah kemarin, dikawal sampai beres lah uangnya itu ya mengenai bukan seluk beluknya ya, bahas tentang dampak dari pandemi ini di kalangan akademisi ya. Sekarang apalagi Presma ya, banyak anak-anak muda membawahi juga ya, mahasiswa baru dan segala macam. Pokoknya ya yang baru pada masuk. Iya. Peran nyatanya untuk pemuda dari kegiatan-kegiatan kayak misalnya apa sih? Kayak ekstrakurikuler gitu ada kan ya? Ada UKM itu. Kayak gitu. Mahasiswa. Yang masih nonjol pasca pandemi itu bentuk nyatanya seperti apa kegiatannya? Untuk kepemudaan ya, di BEM Universitas itu sebagai rumah perjuangan bersama dan juga sebagai fasilitator kepanjangan hati, lidah dan juga baik masyarakat ataupun mahasiswa untuk mengawal isu-isu yang ada baik di dalam kampus ataupun di luar kampus. Bicara tentang hakikat bahwa BEM Universitas ini sebuah organisasi yang diciptakan untuk bagaimana caranya satu mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu apa aja? Pendidikan, penelitian dan juga pengabdian. Nah, itu fondasi utama kita sebagai mahasiswa dan juga seorang organisasi. Artinya orientasi langkah gerak, program-program kerja yang dibuat harus berorientasi kepada tiga hal tersebut. Untuk penaikan kualitas intelektual dari mahasiswa yang ada di dalam ataupun masyarakat di luar. Untuk menciptakan hal-hal baru. Memang ketika hari ini berbicara tentang situasi pandemi, artinya ada replanning.
Planning yang memang tadinya kita sudah membuat grand plan acara untuk online, untuk offline harus diganti kepada online. Kan membutuhkan adaptasi yang baru lagi. Akhirnya kita memanfaatkan media sosial untuk bagaimana caranya pemuda ini tetap aktif dan juga tetap produktif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kita selalu contoh kontribusinya webinar nasional baik tentang pendidikan situasional hari ini di negara kita, tentang COVID-19, bahkan tentang Omnibus Law, OBL juga ya, dan hal-hal yang lain. Kita tetap memanfaatkan karena memang hari ini era disrupsi, artinya aktivitas di dunia nyata itu dialihkan ke dunia maya. Jadi kita memanfaatkan dunia maya ini sebaik mungkin untuk tetap memberikan edukasi. Bentuk nyatanya itu webinar, ruang curhat muda. Kebetulan BEM juga kemarin membuat podcast. Jadi di podcast itu kita undang pemateri-pemateri yang memang relevan untuk mengisi acara tersebut dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik tentang COVID-19, terus baik tentang negara kita hari ini sedang terjadi apa aja, baik Omnibus Law, isu agama, isu lain kita bahas, kita bedah di situ. Itu bentuk nyata kami untuk tetap. Kayak misalnya webinar, itu sulit nggak sih komunikasi dengan narasumber untuk istilahnya ngajak joinnya gitu? Itu tergantung networking yang kita bangun. Jaringan. Artinya kedekatan emosional juga ya. Kedekatan emosional dan juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, organisasi untuk mengundang. Contoh kemarin terakhir kita membuat webinar nasional, kita mengundang DPR RI Mardhani Alisera. Mardhani Alisera kita undang, Wakil Wali Kota Cirebon pernah ngisi juga, Bu Eti. Ya banyak lah tokoh-tokoh nasional besar yang lainnya yang pernah mengisi di acara kami. Alhamdulillah. Dan yang terbaru, BEM Universitas akan mengadakan Class of Leadership. Kita akan mengundang Sandiaga Uno, terus tokoh-tokoh nasional besar yang lainnya. Itu secara webinar ya paling. Webinar, karena di sekolah organisasi ini berorientasi kepada peningkatan kualitas intelektual dari mahasiswa khususnya UGJ, baik kualitas tentang sains, tentang knowledge, mentalitas, dan juga networking tentunya. Teman-temannya, terutama anak baru, rengkel-rengkel nggak sih? Kalau ngerengkel ya orang datang ke kampus bawa latar belakang dan wataknya masing-masing, dan memang itu sangat heterogen, berwarna sekali. Dan justru itu keunikan yang kita dapatkan di dalam kampus. Kita belajar tentang memahami karakter seseorang dan juga diri seseorang, untuk bagaimana caranya kita bersikap, menghargai dan menghormati orang lain. Nah, ini berarti udah masuk tahun ajaran baru belum? Udah. Tahun kemarin dengan tahun ini perubahannya apa, daya penyerapannya kebetulan mencapai target, tidak turun dari tahun yang kemarin. Memang cuman kalau target utama sebetulnya lebih dari target yang sekarang. Cuma kalau bicara tahun lalu dengan tahun sekarang, angkanya masih sama lah. Sama, nggak menurun. Daya masih istilahnya nggak terlalu jomplang lah ya. Angkanya. Karena kan mungkin dari yang teman-teman adik-adik masih SMA baru lulus pun dia juga sama, istilahnya lulus berdasarkan webinar online kan ya, ujiannya online. Takutnya mereka terbuai dengan kebiasaan di rumah, males kegiatan, mager. Tapi ternyata UGJ sendiri tidak jomplang, malah istilahnya dari yang tahun kemarin tuh mahasiswa barunya tetap tinggi istilahnya lah ya, stabil. Masih menjadi pilihan utama. Kalau kayak gitu ada itunya gimana kalau orang baru? Ospek. Ospek ya. Ospek, iya kemarin ospek itu. Ospeknya online juga atau gimana? Online juga. Oh, yang itu ya, saya perkenalkan Zoom gitu ya? Iya. Pakai Zoom gitu ya? Kemarin kita pakai YouTube live streaming. Oh, pakai live streaming. Lebih luas juga ya YouTube. Yang famous itu kan namanya PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Cuman kemarin itu kita ganti namanya jadi Okagati. Okagati itu singkatan dari orientasi kehidupan kampus Universitas Swadaya Gunung Jati. Jadi kita punya nama baru. Kayak di kampus-kampus lain namanya Unpad Prabu gitu, dan ya kita mencoba menciptakan hal baru. Kalau Mas Gilang sendiri, Presma tuh berarti kan UGJ tuh punya banyak kampus ya, ada yang di Pemuda, 4 ya, ada yang di Perjuangan, semuanya berarti dipegang pertanggungjawabannya sama tiap kampusnya. Jadi kalau bicara hierarki berorganisasi di kampus tidak jauh dengan di negara. Jadi kalau Presma itu sebagai presiden,
jadi Jokowi lah. Nah, yang di fakultas itu gubernur. Ada koordinasi, ada komunikasi di situ. Berarti kayak misalnya ini berarti yang di kampus 1 pemuda. Kalau saya menaungi semua fakultas. Saya menaungi mau semua yang fakultas. di pemuda, mau yang kalau yang di Walet kedokteran juga termasuk juga. Iya. Bukan di Walet kedokteran, di terusan pemuda di sini. Loh, di Walet ada kalau nggak salah. Hah? Pengkolan Bima itu. Yang di RSUD Walet apa itu? Itu Rusunawa mungkin. UMC mungkin. Buat yang ini ya. Apa namanya? Dokter baru tuh. Aduh lupa ya. Iya. Mas, kalau gubernur itu orientasinya di fakultas. Kalau FISIP ya di lingkungan FISIP aja bertanggung jawabnya. Kalau saya di fakultas bertanggung jawab. Kayak gitu tuh. Apa sih keluhan yang sering ituin dari gubernurnya? Kalau keluhan beragam ya. Dari yang paling istilahnya yang paling inilah banyak dalam fakultas ya. Dalam fakultas. Yang istilahnya sama nih keluhannya yang paling banyak. Keluhan yang paling terlepas dari pandemi biasanya apa? Anggaran. Anggaran untuk. Kok bicara anggaran sih? Karena untuk apa itu tuh gitu? Anggaran itu untuk mendukung produktivitas dari organisasinya. Contohnya? Kan setiap organisasi itu diberikan anggaran oleh kampus. Nah, biasanya floating anggaran antara atas dan bawah ini kadang tidak merata gitu antara organisasi yang ada di dalam kampus. Salah satunya masalah anggaran. Terus juga permasalahan komunikasi dengan lingkungan organisasi yang ada di fakultasnya. Dan pembungkaman demokrasi kadang terjadi. Jadi ketika kita demonstrasi dan lain-lain itu selalu ada intervensi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal kita hidup ini menarik nih. Kita hidup di lingkungan akademis lah, yang dimana ruang pemikiran itu dibuka selebar-lebarnya. Pernah nggak kena dapat intervensi? Kalau saya alhamdulillah belum pernah, tapi yang satu circle dengan saya banyak seperti itu. Ya. Udah berapa periode berarti jadi? Saya kebetulan sudah 1 periode, cuma kemarin itu karena ada situasi yang kayak gini, akhirnya diperpanjang SK-nya, jadi ya masih menjabat. Pernah dengar nggak sih contoh intervensinya apa aja? Intervensi ya ketika demonstrasi itu terserah mau apa aja. Kadang kan suka ada yang yang disebut oknum terus di lobby atau apa. Contoh intervensinya apa gitu? Kalau di internal kampus, di internal kampus ketika kita ingin bergerak, khususnya bergesekan dengan kampus, yaitu selalu ada bahasa-bahasa tekanan kalau jangan inilah nanti nilainya kosong, susah. Itu cuman gertak sambel apa emang fakta? Fakta terjadi ada di beberapa fakultas. Berarti saya dulu tuh pernah dengar bahasa mahasiswa abadi. Itu termasuk juga yang suka ikutan demo tuh. Nanti nilainya juga anjlok gara-gara sering ikut kayak gitu juga. Itu tergantung. Kalau bicara tentang sebentar atau lama di kampus, balik lagi ke individunya. Artinya kayak ini bukan nih. Ini juga nih. Ya ketika kita di dalam kampus, ketika memang produktif dan juga tracknya jelas, itu lulus aja. Justru walaupun ada ikut-ikutan yang enggak. Soalnya nggak ada soal ketika kita demo di dalam kampus atau di luar kampus, itu tidak ada korelasinya dengan kelulusan atau dengan nilai. Loh, yang dimaksud dengan tadi intervensi dari penekanan dari kampus? Justru itu sebuah stigma atau frame yang dibangun pembodohan kepada mahasiswanya. Jelas kok kalau mengemukakan pendapat itu dijamin oleh undang-undang dasar, oleh konstitusi. Itu hak yang sudah melekat di dalam diri kita. Nah, kenapa kita harus dibatasi ketika memang kita tidak melakukan perbuatan pidana? Ya kan? Ada rules-nya lah. Selagi kita tidak melanggar rules itu, kenapa harus kita ditakut-takutin? Itu nggak diajak sama sekali atau ada yang lu kalau nggak ikut nanti nggak dibalain sama gua gitu? Ada nggak intervensi gitu dari antara itunya? Dari kawan seperkawan ada aja. Ada. Cara untuk ini dia sama dia nggak akur. Yang ini ikutan demo, ini nggak ikutan demo. Nah, itu tergantung kehendak dirinya sendiri. Tapi kadang kan ada yang nggak CS gitu. Ada itu banyak. Anak-anak banyak kan habitnya ya. Anak-anak tongkrongan. Anak-anak kaum pembaca lah yang serius gitu. Ada anak-anak yang hedon, itu beragam. Tapi yang saya amati ketika khususnya kemarin tanggal 8 Oktober di Cirebon, itu semua elemen bergabung jadi satu, baik buruh, nelayan, petani, mahasiswa, pelajar yang memang statusnya berbeda-beda semua gitu. Artinya mereka menyuarakan suara
ya ada yang memang memahami substansinya secara utuh, ada yang karena memang pengen tahu atmosfernya demo ini kayak gimana gitu. Ada juga yang tolong ada aja yang bikin pamflet kan, tolong pertemukan saya dengan Anya Geraldine. Nah, itu seru-seruan aja. Jadi beragam memang. Air kelapa ya nih. Soda Jawa. Ya, saya nggak bisa istilahnya apa ya, menilai satu sisi aja ya. Ketika kemarin ada ricu pun saya yakin ada yang nunggangin ya. Itu tergantung perspektif masing-masing kan. Masing-masing. Ya, takutnya nanti malah panjang. Cuma yang jelas begini, Mas, kalau mahasiswa itu ketika bicara tentang peran dan fungsinya, tugasnya ya satu-satunya kaum intelektual yang memang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Artinya berdiri di atas golongan, independen dan kita menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme yang ada. Miris nggak sih ngeliat teman adik-adik SMP SMA yang pada ikutan demo? Iya. Ya justru itu menurut saya kebiasaan yang sangat bagus. Kebiasaan yang sangat bagus artinya mereka peka. Terlepas dari ada yang menyuruh atau tidak, yang jelas mereka peka terhadap apa saja sih yang sedang terjadi di negara kita. Justru ketika ruang demokrasi ini semua dibungkam, lah hal itulah yang disebut dengan kemunduran demokrasi. Artinya ketika kita berekspresi, entah tadi kan, mengerti ataupun tidak substansinya, ya itulah ruang kebebasan kita berekspresi. Yang jelas ya kita harus memahami betul-betul sebetulnya apa yang sedang terjadi dan kita mampu mempertanggungjawabkan langkah gerak kita sebagai mahasiswa khususnya. Gitu. Kalau ada yang menunggangnya atau tidak untuk di Cirebon sendiri itu silakan lah punya persepsi itu masing-masing. Opini masing-masing ya. Pernah nggak sih ditegur sama orang tua atau lu pernah sekali jangan ikutan atau apa gitu? Demo pernah sekali ditegur itu gara-gara saya pengen demo di 17 Agustus. 17 Agustus saya akan menggelar aksi, cuman dapat tekanan dari aparat. Sampai akhirnya saya bilang, sebelum-sebelumnya nggak pernah ketika saya aksi baik di Jakarta, di Bandung ataupun di daerah tidak pernah dilarang untuk aksi. Tapi untuk situasi pada saat itu saya diminta untuk udahlah tolonglah kalau untuk momen kemerdekaan ini jangan. Dan banyak tekanan juga memang dari pihak-pihak yang bergerak di bidangnya lah. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk tidak secara pribadi dan memang situasi tidak mendukung sampai akhirnya tidak jadi. Nah besoknya baru kita aksi. 18-nya berarti. 18-nya kita refleksi dan sempat ricuh juga memang. Oh gitu. Kalau ricuh kayak gitu tuh diminta pertanggungjawaban nggak sih kampusnya? Tergantung sejauh mana tingkat kerusuhan itu. Dan kerusakan ini yang ya? paling didahulukan itu biasanya negosiasi dan mediasi terlebih dahulu. Antar kampus atau? Enggak, dengan pihak yang berwajib. Yang berwajibnya. Dengan pihak yang berwajib. Pernah nggak sih orang kayak misalnya, berarti Mas Gilang nih jauh dari orang tua ya? Jauh. Ya dipesenin atau ada rasa oh ya ingat pesan orang tua jangan ikut. Sorry bukan saya mendiskriminasi mahasiswa ya, cuman kan ya maaf bukan berarti saya memojokkan, tujuannya kan untuk belajar ya, orang tuanya menguliahkan anaknya itu untuk belajar. Ketika tahu Mas Gilang terlibat aksi kayak gitu, support tetap jalan atau ada support. Nasihatnya? Kalau pesan orang tua saya hanya bagaimana diri kamu sendiri itu bisa mengeksploitasi apa yang ada di dalam kampus dan juga di luar kampus untuk kemajuan diri kita sendiri. Artinya support aja. Kadang ada paradigma bahwa ketika menjadi mahasiswa tugas kita itu hanya belajar. Itu kita harus menghargai dan menghormati kebiasaan orang ya. Iya. Yang kuliah harus lulus tepat itu waktu. Kan saya juga berpikir seperti itu gitu, kayak kemarin lihat anak SMA ikutan rusuh gitu kan. Loh, bukannya mereka di rumah belajarnya di rumah gitu, tapi kok bisa ikutan? Ya kalau memang dari panggilan dari hati oke lah gitu. Cuman saya berpikirnya orang tuanya tuh emang bener-bener yang demokrasi atau yang gimana saya nggak ngerti. Cuman kalau saya jadi orang tuanya mungkin ya akan melarang. Untuk yang anak SMA loh. Kalau untuk mahasiswa kan sudah menjadi apa ya kebiasaan dan nggak aneh lah, karena dulu
98 juga kan penggeraknya mahasiswa. Ya artinya orang tua nggak mempersalahkan, dalam artian nggak terlalu ya udahlah kalau misalnya kamu mau kayak gitu terus, khususnya Mas Gilang nggak mau ngurus kuliahnya lagi. Ada penekanan dari orang tua seperti itu? Kalau orang tua mungkin lebih mengarahkan saya harus menjalankan tanggung jawab saya sebagai manusia, sebagai mahasiswa. Kalau sebagai mahasiswa berarti tanggung jawab saya adalah lulus, akademik saya harus terjaga, lulus tepat pada waktunya ya, bukan tepat waktu saja, tepat pada waktunya. Dan memang nilai juga. Nilai jual kita ketika lulus ada enggak gitu. Nah kalau untuk perihal demonstrasi itu atau kan hal-hal teknisnya lain, kan seperti itu pengennya ya. Jadi alhamdulillah gitu, walaupun hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjabat jadi Presma, akademik harus tetap berjalan. Kewajiban kita sebagai mahasiswa berjalan gitu kan. Dan juga saya mempunyai prinsip dan juga tuntutan dari orang tua. Contoh ya IPK harus segini, ya saya jalankan hal tersebut gitu. Tetap jadi dalam rangka tidak mengecewakan kedua orang tua yang membiayai saya untuk kuliah, apa yang dikatakan oleh orang tua saya turutin dan saya penuhin. Salah satunya nilai kamu harus gini, kamu harus jadi ini, boleh gitu. Oke lah, selagi yang memang saya ukur itu bisa. Ada nggak sih anggotanya gitu yang misalnya udah lama banget nggak lulus. Alhamdulillah sejauh ini sih nggak ada. Nggak ada. Lulus. Banyak yang lulus gitu lulus. Dengan tepat waktunya. Kalau yang sampai semester 10, 12 nggak ada. Paling semester 8 udah 8 ya pada itu ya. Kecuali saya non semester sekarang 9. Karena kan kemarin harusnya pas periode saya beres di bulan Agustus, itu harusnya saya sudah sidang skripsi. Karena memang kebutuhan di internal kampus, akhirnya saya harus memperpanjang nafas gitu. Jadi skripsi saya sudah beres, tapi harus ditunda dulu sidangnya. Sidangnya berarti nanti di Januari 2021. Tapi orang tua intinya mah secara keseluruhan tidak mempermasalahkan dengan waktu pertama kali ditunjuk jadi Presma tuh aklamasi atau ada pemira tetap. Pemira itu apa? Pemilihan umum raya mahasiswa. Dicoblos sama aja kayak pemilu gitu. Kenapa sih tergerak menjadi kandidat? Iya kandidat ya bacanya. Iya. Semua ikut-ikutan atau gitu. Sebetulnya saya di kampus itu tidak mempunyai cita-cita khususnya jadi Presma ya, atau ketua organisasi. Cuma memang karena alam yang menuntun saya dengan lingkungan yang aktif berorganisasi, membuka ruang diskusi dan lain-lain, sampai akhirnya pada saat momentum akan ada pencalonan, orang-orang memberikan kepercayaan, khususnya mayoritas yang ada di circle saya, memberikan kepercayaan dan juga dukungan, silahkan untuk maju. Sempat tiga kali saya menolak untuk maju Presma. Bukan 3 kali ikut nggak dapat, tapi 3 kali nolak. Berarti tiga kali pemilihan? Enggak. Apa sebelum pemilihan itu ada penawaran? Pemilihan yang itu penawaran 3 kali. 3 kali. 3 kali saya tolak. Sampai akhirnya saya dapat penguat dari orang tua, khususnya dari lingkungan yang lain. Akhirnya saya lebih tergerak, ya sudahlah saya mengikuti kompetisi ini gitu. Ya alhamdulillah diberikan kesempatan kan. Ya itulah. Saya pernah bilang siapa ya? Ada 3 hal yang bisa merubah manusia. Kalau orang bilang watak nggak bisa dirubah, itu salah. 3 hal itu yang bisa merubah tuh latar belakang pendidikan, lingkungan, dan usia. Ini contohnya. Yang tadinya mau masuk kuliah nggak mau ikutan jadi mahasiswa aktif, tapi karena bertemu dengan lingkungan yang wah gitu kan, yang bikin tertarik, akhirnya kan bisa istilahnya jadi kepercayaan teman-teman di circle-nya untuk maju. Bahkan sampai 3 kali dibujuk. Ada ininya gak sih? Apanya? Kalau orang dibujuk kan biasanya kan dikasih sogokan gitu ya. Mas ngobrol nih biar jadi ini itu dong. Enggak, kalau perihal itu enggak. Yang jelas kenapa saya iming-imingnya apa sih dari teman-temannya gitu? Kalau iming-iming enggak ada sebenarnya, lebih ke mereka menekankan bahwa menurut saya juga di dalam hidup yang paling mahal itu adalah kepercayaan. Sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, ketika kita akan berkompetisi, tapi kita tidak mendapatkan kepercayaan dari teman-teman, itu kan sulit perjalanan. Jadi kepercayaan adalah sebuah fondasi yang paling mahal di dalam kehidupan ini. Begitu terpilih, berapa kandidat? Ada 2. Ada 2. Dengan saya 2. Teman juga. Kandidat ya teman. Kenal baik atau biasa aja? Oh, biasa aja. Ya kayak
kamu sama Indah ya, memang biasa aja ya gitu ya. Benar nggak? Capek nggak sih? Kalau dibilang capek ngurus Presmanya, bukan capek ngobrol sama saya nih ya? Oh iya. Kalau capek nggak sih? Capek sih enggak ya. Enggak, karena ya kalau saya capek artinya saya mengkhianati sumpah saya sendiri gitu untuk terus mengabdi minimal kepada kampus sendiri. Artinya ketika saya sudah disumpah, sudah diberikan amanah, sebisa mungkin kita menjalankan amanah tersebut dengan baik, dengan baik. bertanggung jawab ke dalam kampus dan juga keluar kampus. Titik jenuhnya pernah? Titik jenuhnya mungkin ketika banyak permasalahan yang masuk ke dalam diri kita, apalagi mood, terus juga mental kita sedang kurang stabil. Ya akhirnya Anda berpikir saya merasa stagnan di sini. Tapi yang membuat saya bangkit adalah someone special. Ya itu salah satunya mungkin ya. Yang membuat saya bangkit adalah bahwa memang ketika ada filosofi hidup bahwa ketika hari ini kita sedang tidak merasa capek, artinya kita sedang tidak memperjuangkan sesuatu gitu. Capeknya kita hari ini ya sedang memperjuangkan sesuatu untuk ke depan. Saya rasa normal ketika semua manusia berada di fase jenuh, baik menjalankan sebagai presma, pebisnis ataupun yang lainnya. Cuma yang paling penting kita tidak boleh mundur satu langkah pun, itu kan untuk menghilang atau lepas dari tanggung jawab yang sedang kita. Ya memang. Tapi nggak berarti nggak boleh mundur loh. Kadang orang kalau mau berlari kan ancang-ancangnya kan mundur satu langkah dulu. Bener nggak? Iya kan? Orang lari, lomba lari kan mundur satu langkah. Sekarang apa motivasi yang istilahnya berarti diperpanjang tuh sampai Januari? Sampai Januari. Ada nggak sih yang belum kewujud? Yang belum. Visinya? Kalau bicara tentang visi, itu parameternya mungkin berbeda-beda ya setiap orang. Tapi enggak dari sisi ini. Dari Mas Gilang untuk sendiri. Visi dan misi. Untuk kemajuan akademi ini. Untuk visi dan misi yang sudah dicatat dari awal, alhamdulillah khusus program besar dan lain-lain terlaksana. Terlaksana seperti UGJ Mengajar. Itu kemarin kita berkolaborasi dengan Yayasan Pendidikan Cirebon Anak Bangsa. Itu kita mengajar di 9 titik wilayah yang ada di Cirebon Kota. Kalau kayak gitu berarti SD, SMP, SMA-nya bebas, itu random. Orang-orang yang memang kurang beruntung mendapatkan pendidikan itu kita bina, itu kita sama kayak sekolah gratis gitu. Ya. Itu satu dan banyak lagi lah program-program yang lain yang berorientasi kepada pengabdian. Artinya sudah tidak ada program yang belum sampai finishnya gitu. Atau lagi berjalan? Ada lagi yang belum itu PRU. Kebetulan PRU itu PRU apa? Pekan Raya UGJ. Itu jadi akulturasi antara kayak ini apa namanya? PRJ kalau PRJ gitu ya, kayak Muludan lah ya. Ya, akulturasi antara lokal wisdom yang ada di Cirebon dan juga dengan modernisasi. Artinya bahwa Cirebon ketika sektor baik pariwisata, infrastruktur yang harus gejot, justru Cirebon itu akan kaya akan budayanya. Keraton kita punya empat. Kita punya nadran, kita punya hal-hal yang bagaimana caranya apa yang ada di Cirebon ini kita angkat go nasional, go internasional gitu. Nah, artinya di Peru ini kita memfasilitasi dan juga memperkenalkan hal-hal tersebut. Nah, jadi sekalian ya ada entertain lah. Kita niatnya tadinya mau mengundang Tulus atau Salon Seven datang ke kampus. Itu sebetulnya grand plan-nya sudah dibuat karena memang pandemi jadi nggak boleh ada kerumunan. Ya akhirnya tidak bisa berjalan. Gitu. Kenapa nggak nyobain konser yang kalau konser mobil online masuk itu, gitu kan ya? Kalau konser online saya rasa berat. Dulu saya pernah tawarin sama siapa ya? Nggak balik modal. Oh ya? Ya jelas lah. Dulu siapa Tulus ya kalau nggak salah ya pernah ngadirin ya harga tiketnya Kunto Aji kalau Kunto Aji ya. Kunto Aji, Firsa pernah, Nadine pernah. Tuh Firsa. Hah? Nikita Willy? Nggak guna. Oh, ya memang sih ya. Tapi udah punya opsi keduanya untuk PRU ini. Itu kata-katanya bagus loh. Apalagi dalam hal kesenian, memajukan kesenian Kota Cirebon ya. Saya rasa untuk ukuran sekarang susah ya untuk mengadakan PRU karena akses dan lain-lain. Muludan aja nggak dikasih ya, Muludan ya, nggak ada ya. Opsinya kita ganti ke program yang lain. Udah ada. Ke ini apa namanya? Ke sekolah organisasi yang sekarang sedang ini, Class of Leadership digantinya itu. Menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Iya. Oke Mas Gilang, satu saya minta
apa sih pesan buat, artinya kan Januari 2 bulan lagi. Buat calon Presma yang baru, atau boleh nyalonin lagi nggak? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Ya. Barangkali buat calon Presma yang mau nyalon ada pesan. Ya, kalau buat pencalonan ya, iya, menurut saya itu adalah sebuah kompetisi, maka teruslah jadi pemenang. Artinya ketika kita ingin mencapai sesuatu, effort kita lahir dan batin harus memang kita laksanakan. Itu aja. Jadi bekali diri kita dengan kemapanan keilmuan, kemapanan mental, kemapanan jaringan, dan juga kemapanan yang lainnya. Karena hal itulah yang akan mendorong kita berada di posisi tertentu, baik menjadi Presma ataupun yang lainnya gitu. Karena Presma boleh, Presma harus laki-laki nggak sih? Apa boleh perempuan? Boleh. Tapi yang paling penting justru modalnya adalah etika, attitude. Sepintar apapun ketika perilaku dan lain-lainnya itu kurang kurang bagus, supel ya biasanya ya. Itu akan mempengaruhi kepercayaan seseorang. Maka yang paling dikedepankan adalah attitude terlebih dahulu. Loh, buat kalian, kategorinya tingkat berapa berarti yang nyalonin tuh? Pernah, kalau tingkat sebenarnya kalau di universitas nggak diatur, tapi idealnya biasanya tingkat 3 dan tingkat 4. Tuh, tingkat semester 6. Semester 6 tuh. Semester Berarti udah mau lulus ya kalau semester 6 udah biasanya ya? 8 semester 6 mau lulus. Tuh yang mau punya nama bagus. Ya, Presma tuh prestasi istilah dalam ya kayak lembaga di negara presiden ya. Iya. Itu lumayan loh buat kalian istilahnya mengeluarkan visi misi atau ya untuk kemajuan akademisi, khususnya ya UGJ. Jadi nggak usah malu-malu, masih ada 2 bulan buat belajar atau ngontek Mas Gilang. Buat jadi Presma gimana? Oke, saya rasa ya obrolannya cukup, sangat menyenangkan. Ini pulang ke Majalengka atau enggak ya? Ke kosan. Dingin ya, dingin. Baik, teman-teman UGJ khususnya yang pasti nonton, saya yakin nonton pasti. Terima kasih sudah menyempatkan nonton di segmennya Parkit Channel, di YouTube-nya Parkit Channel dengan segmen seandainya seadanya. Mudah-mudahan jadi bermanfaat, terutama mahasiswa-mahasiswa lain selain dari UGJ juga ya, yang mau jadi Presma di kampus-kampusnya. Sekian. Baik, udah. Yuk.